kuliah hari ini saya minta Anda mendiskusikan karena saya kira Anda semua sudah cukup banyak ya dibekali dengan pengetahuan geologi dari mulai geologi dasar sampai beberapa mata kuliah lainnya ya. Nah, dalam kuliah ini ada satu paper, ada satu bagian dari buku ya tentang proses estimasi sumber daya yang secara lengkap ya dapat Anda pelajari ya. Namun kita akan mendiskusikan satu persatu bagian tersebut. Jadi ini adalah proses iterasi. Jadi di bawah ada iteration of technical and financial and risk assessment. Artinya proses ini yang dilakukan dapat dilakukan berulang-ulang ataupun dengan satu proses sekali saja. Jadi dari mulai eksplorasi ya, Anda tahu bahwa sebagai geologis Anda lebih banyak berperan di dalam eksplorasi. Jadi ada istilah eksplorasi geologis misalkan. Dan dalam proses eksplorasi itu tentu Anda mengumpulkan data. Ya. Jadi eksplorasi misalkan dimulai dari pemetaan ya, kemudian di situ juga dilakukan dengan mengumpulkan data dan kemudian biasanya data tersebut disimpan dalam sistem database ya. Nanti akan kita coba bahas, misalkan Anda menggunakan Mindscape ya. Mindscape itu juga sebetulnya kumpulan data. Jadi sini kumpulan data, kemudian bagaimana Anda mengolah data. Nah, sebelum kita bicara ke sumber dayanya, tentu kita harus menginterpretasikan dulu kondisi geologinya. Kalau di batu bara misalkan Anda diajari Pak Steve mengenai bagaimana memastikan tebal batu bara sebelum Anda masukkan ke dalam model. Nah, di dalam estimasi mineral, karena saya lebih banyak bicara mineral, tentu bagaimana kita menghitung ya mineral-mineral tersebut ya, dan sebagai sumber daya. Misalkan kemarin di kuliah sebelumnya kan Anda telah mencoba saya kasih kandungan barit dalam satu bulk atau dalam satu bongkah batuan ya. Jadi yang ada kan mineralnya, bukan batuannya gitu. Dan dalam batuan tersebut ada beberapa mineral. Nah, dari situ kan Anda melakukan analisa statistik. Kemarin di 2 kuliah sebelumnya saya coba refresh kembali ya. Nanti kalau Anda masih bingung apa itu T-student dan seterusnya, Anda bisa lihat di YouTube saya mengenai student T-distribution ya, untuk yang mengambil mata kuliah statistik. Kemudian dari situ Anda melakukan estimasi sumber daya mineral, Anda klasifikasikan seperti kemarin dalam satu bongkah batuan, dia bisa terdiri dari barit, dia bisa dari sulfur, dan macam-macamnya. Kemudian kita melakukan modifying factor, ini terutama banyak dilakukan oleh teman-teman tambang ya, aspek ekonomi, aspek legal, misalkan ketika ingin melakukan penambangan di situ maka perlu perizinan dan seterusnya. Dan yang kemudian banyak lagi Anda lakukan adalah risk assessment dan sensitivity analysis. Ini lebih nanti ketika kita akan melakukan proses penambangan. Ya, jadi apakah kita akan memastikan dengan menggunakan tambang terbuka ataupun tambang tertutup, itu adanya di sini. Risk and sensitivity assessment ada di situ. Dan tentu bagian terakhir adalah monitoring resources, control plan, dan seterusnya. Nah, di chapter ini ya, di chapter mengenai geological interpretation and geological modeling, itu sebetulnya ada beberapa bagian ya, tapi saya coba meminta Anda untuk mendiskusikan beberapa chapter yang itu sangat bisa Anda gunakan untuk memahami bagaimana informasi geologi kita modelkan ya, dan kemudian kita lakukan interpretasi.
Jadi untuk Anda yang memiliki NIM akhir dengan 0,1, Anda silahkan buka Geological Interpretation for Resources and Modeling. Jadi nanti di forum itu Anda NIM 01, judulnya itu titiknya adalah Geological Interpretation Modeling. Anda diskusikan di situ untuk yang NIM 0,1. Tentu Anda bisa membayangkan apa saja yang diperlukan datanya, bagaimana melakukannya, dan seterusnya. Kemudian bagian yang kedua untuk Anda yang NIM-nya 2 sampai 3, 2 dan 3 ya. Anda mendiskusikan apa yang boleh Anda lakukan dan apa yang jangan Anda lakukan ketika Anda membuat model tersebut ya. Itu. Di kuliah sebelumnya Anda sudah memahami bahwa pemilihan distribusi ternyata sangat berpengaruh terhadap hasil yang Anda modelkan. Nah, di bagian ini Anda bisa melihat lebih detail apa yang boleh Anda lakukan dan apa yang jangan Anda lakukan. Kemudian untuk Anda yang memiliki NIM akhir 4 dan 5, ya tadi mineralnya ya. Kalau di sebelumnya kan kita bicara mineralogi, Anda bicara barit, Anda bicara sulfur, Anda bicara emas, Anda bicara dan seterusnya. Nah, Anda lihat di situ bagaimana menerjemahkan ppm part per mil tadi ya, sehingga Anda bisa nanti menghitung bulknya itu atau total dari litologi dari batuan tersebut sebagai berapa ppm yang sebetulnya terkandung dari batuan tersebut. Nah, ada dua contoh yang ini saya minta untuk Anda yang berakhiran 6 dan 7. Itu ada contoh ya bagaimana daik ya. Kalau kita bicara, Anda tahu kan daik ya, Anda tahu daik, Anda bayangkan daik, dan kalau kita bicara modeling emas itu misalnya, modeling dari gold resources itu kan akibat alterasi hidrotermal, dan alterasi hidrotermal itu salah satunya gitu ya. Ini salah satunya adalah akibat adanya daik ya, karena kan bicara dengan hidrotermal berarti ada suhu yang panas ya. Suhunya itu datang dari magma yang naik merubah batuan di sekitarnya, jadilah alterasi hidrotermal tadi. Tapi bentuknya seperti apa ya? Daik-daik itulah yang kemudian contohnya adalah Newmont Boddington Gold di Australia ya, dengan menggunakan practical implicit daik modeling. Jadi nanti kalau Anda menggunakan Mindscape itu ada model implisit dan ada model eksplisit. Nah, untuk Anda yang memiliki NIM 8 dan 9 ya, itu sekarang ini teman-teman masyarakat geologi ekonomi ada selalu muncul frontier geologi ya, termasuk saya selalu menjadikan research group saya research frontier, karena kita berusaha berpikir apa yang harusnya kita kerjakan tetapi belum kita kerjakan ya. Anda yang untuk NIM 8 sampai 9 angka akhirnya silahkan pelajari The Pursuit of Best Practice and Use Innovative Technique. Di situ dijelaskan teknik-teknik atau inovatif yang baru ya, inovatif yang baru ya. Definisi baru ini tidak harus sesuatu yang baru, tapi bisa saja pengembangan dari pendekatan statistiknya misalkan. Di diskusi kelompok diskusi Geostek Indonesia nanti akan saya share, itu banyak sekali masukan seperti itu. Bagaimana misalnya penggunaan kriging ya, dari universal kriging kemudian dimodifikasi ditambahkan dengan prior information ya. Jadi antara kriging ya, kriging kan banyak digunakan dengan prior information yang basicnya adalah dari cut off grade itu bisa digunakan oleh orang-orang ekonomi, kemudian dikombinasikan sehingga kita mendapatkan informasi mengenai modeling sumbernya yang memang cukup meningkat validitasnya ya. Jadi silakan dalam 1,5 jam ke depan ya Anda mendiskusikan, Anda simpan di dalam diskusi di forum tadi. Anda tidak perlu membuat absensi, tapi saya akan melakukan penilaian dari apa yang didiskusikan di situ, dan setiap proses ini tentu akan saya berikan nilai yang nanti akan dikumpulkan di dalam UTS yang akan kita coba lakukan di minggu depan. Oke, silahkan Anda mulai mendiskusikan, Anda download filenya, dan selamat.